Kita tetap bisa bermeluri bagi Tuhan. Sebab apa? Yang kita percaya sebagai anak Tuhan, saudaraku. Kematian itu adalah pintu gerbang kita bertemu dengan Bapa. Amin. Ya, kesaksian sedikit. Mama kemarin memang kena corona. Jadi waktu masuk rumah sakit, belum tahu sakit apa, kami mau pulang. Udah cari-cari tiket kan. Tapi besoknya ketahuan mama positif. Akhirnya kami nggak pulang. Selama menunggu masa di rumah sakit, kita itu antara gimana ya, sedih gitu. Saya justru sudah selesai 2 hari udah di rumah sakit, perasaan sedihnya itu, air mata itu benar-benar sedih. Beda dengan sekarang, saudaraku. Kenapa? Karena saya ingat setahun lalu mama meninggal. Memang dia tidak COVID, tapi tiba-tiba ya kan, itu nggak bisa terima akal gitu. Kita pulang bergumul karena keadaan COVID. Nah tahun ini mama mertua saudaraku, dia kena COVID. Kami cuma doa sama Tuhan waktu dia masih sadar. Bapak Ibu, kenapa sampai gini Pak Gumara bilang, kenapa ya Tuhan selalu jawab doa kita? Iya, aku bilang, nggak ada doa kita yang nggak ada dijawab Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya hanya berdoa ke mama, ke telinganya. Bilang ini, kami berdoa ya, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil mama, kalau bisa Tuhan dia tidak lagi positif. Kami hanya berdoa begitu, karena sudah rela mama pergi gitu ya, karena lihat dia sakit. 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, mama kan sudah di rumah, masih positif. Kami bergumul karena drop. Pak Kepala bilang, biar aja lah dimasuk rumah sakit. Tapi kakak kami bilang, kalau masuk rumah sakit kita nggak tengok lagi mama. Setelah yang dikasih Tuhan, kami bergumul lagi bilang sama Tuhan, kalau bisa Tuhan jangan bagi positif. Puji Tuhan, meninggal hari Jumat, mama sudah negatif dan mereka semua isi rumah di swab semua negatif. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kematian orang-orang percaya yang dikasih Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti turut berperkara, amin. Walaupun kami gak bisa pulang oleh karena kesehatan Pak Gembala, tapi kami bisa menyaksikan saudaraku video call, melihat mama didandanin, udah cantik. Kalau tadinya di rumah sakit masih positif, ya nggak kebayang dirawat dia Pak, terapping ya kan. Tuhan baik saudaraku, karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun kami hari ini adalah kata orang dunia berduka cita, tetapi satu sukacita di mana Tuhan membuat indah kepulangan anak-anak Tuhan. Dia pulang menghadap Tuhan dengan pakaian yang indah saudaraku. Ya kan, memang orang bilang kita lain telanjang gak pulang bawa apa-apa, tetapi kalau menghadap Raja yang sudah diberikan kita selama di dunia bekerja, selain upah kita melayani Tuhan, tentunya kita harus berpenampilan cantik, ya kan. Jadi saya pribadi saya bangga memiliki Tuhan Yesus yang selalu mendengar doa. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, apapun pergumulan kita, sekecil apapun kita harus sampaikan kepada Tuhan, amin. Karena nggak ada doa yang terlupakan Tuhan, saudaraku. Jadi kalau saat ini doa kita masa belum dijawab Tuhan, ingat Tuhan tidak pernah lupakan doa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kesaksian kami. Saya mungkin nanti Pak Gembala ada kesaksian sebentar ya untuk hari ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan Bapak Ibu hari ini, yaitu bagaimana kita untuk mengelola keuangan. Orang dunia kalau bicara keuangan di dalam gereja katanya nggak pas, karena kalau dibicarakan di gereja itu hanya masalah iman dan keselamatan. Salah nggak saudaraku bicara uang di gereja? Nggak salah ya, tidak salah saudaraku. Karena cinta uang itu sama seperti hawa nafsu seksual. Apa yang kita lihat kejadian di bangsa kita sampai hari ini, saya pikir bukan cuma saya yang ikuti kisah polisi kita ini ya, Pak Jenderal ini.
uang dan seksual, saudaraku. Hari ini kita lihat bagaimana di sini Rasul Paulus mengajarkan jemaat yang ada di Ibrani, saudaraku, bagaimana untuk mereka hidup. Ini ada rupa-rupa nasihat, dan ini bagian kelima dari nasihat Rasul Paulus. Kita mau melihat bagaimana kita orang Kristen untuk bisa mengendalikan diri kita dengan keuangannya, dengan cinta uang. Kita buka Ibrani 13, saudaraku, ayat 5 dan 6. Saya jemput kita boleh bangkit berdiri, kita baca bersama-sama Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Mari sama-sama dengan saya, 1, 2 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikasih judulnya keuangan yang sehat. Bagaimana keluarga Kristen ataupun kita sebagai individu untuk menguasai hati kita tentang keuangan, saudaraku. Di sini ada rupa-rupa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat ya waktu itu. Ya, pada ayat pertama itu Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk memelihara kasih persaudaraan. Kemudian dikatakan lagi bermurah hati, memberi tumpangan. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang di bawah hukuman, yang sadar diri, gitu ya. Pada bagian yang keempat, yaitu kita harus saling menghargai, menghormati, saudaraku. Dan yang kelima itu tentang keuangan. Nah, inilah nasihat-nasihat dan doa selamat dikatakan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan supaya mereka memperhatikan ada 5 poin di situ. Nah, pada poin kelima itu adalah berbicara tentang bagaimana keuangan yang sehat. Ayat 5 kita baca kembali. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas, ya. Firman Tuhan ini sangat jelas. Tetapi kita sering sekali anak-anak Tuhan ragu, ya, ragu akan perlindungan, pertolongan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, saudaraku. Seringkali kita nggak percaya, khawatir ketika bisnisnya mulai redup, udah bimbang dan gelisah, sampai-sampai pergi ke perdukunan. Wah, kayaknya di sana ada yang bagus. Wah, kayaknya usahamu disantet si A si B. Akhirnya seperti itu. Karena nggak percaya akan janji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan itu mengandung janji, amin. Firman Tuhan mengandung janji. Firman Tuhan mengandung juga apa? Hukuman. Maka ada janji keselamatan, ada juga hukuman. Jadi itu namanya surga dan neraka. Setiap firman Tuhan mengandung janji, saudaraku. Kalau janji dari Tuhan itu pasti ditepati. Tapi kalau janji dari manusia, antara dua, bisa ditepati, bisa tidak. Kau yang menjanjikan, kau yang mengingkari. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang berjanji, tidak pernah diingkari. Amin. Apa yang bisa kita lihat janji Tuhan, saudaraku? Yang pertama kita lihat janji Tuhan kepada Nuh, saudaraku. Ketika air bah sudah surut, Tuhan sudah berjanji kepada Nuh, kalau nanti pelangi ada, berarti air sudah surut. Aku akan
akan memberikan tanda kepadamu bahwa aku tidak lagi menghukum bumi. Maka saudaraku, usia dunia ini sudah berapa? Sudah beribu tahun. Tidak ada lagi air bah, saudaraku. Tuhan berikan pelangi. Nah, itu salah satu janji Tuhan yang bisa kita lihat, saudaraku. Kalaupun ada tsunami, itu bukan bah, ya kan? Tidak ada terjadi bah menutupi bumi seperti masanya Nuh. Maka kalau kita sebagai anak Tuhan, saudaraku, kita harus mengimani bahwa setiap doa kita itu gak pernah dilupakan Tuhan. Setiap doa anak-anak Tuhan gak pernah masuk kanan keluar kiri oleh Tuhan, tetapi Tuhan simpan. Tuhan akan berikan jawaban. Maka saudaraku, jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, amin. Tetapi jangan juga memaksa kehendak. Kadang-kadang kita selalu memaksa kehendak kepada Tuhan. Dan ini yang perlu diingat, yang harus kita rubah dalam doa kita, saudaraku, bahwa kalau kita berdoa, jangan lagi kita berdoa hanya melulu masalah dunia. Tetapi mari kita mengutangi Tuhan dengan berdoa, meminta apa yang terjadi di surga terjadi dalam hidup kita. Kira-kira apa yang terjadi dalam surga, saudaraku? Tentulah kemuliaan. Kita meminta kepada Tuhan kemuliaan, surga turun kepada kita, saudara. Kalau kemuliaan surga turun kepada kita, maka kita akan mampu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pendidik, sebagai mahasiswa dan pelajar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita jangan salah berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kita kembali lagi kepada ayat 5 tadi, bahwa orang yang cinta uang itu sama dengan orang yang tidak menguasai hawa nafsu kepada hal seksual. Kita bisa lihat orang-orang yang jatuh ke dalam cinta uang, saudaraku. Contohnya saya mau bilang seperti rentenir. Saya sudah saksikan di Batam ini 2 orang teman saya, akrab lagi Bapak Ibu. Orang rentenir itu karena cinta uang, ya kan? Semakin banyak orang yang meminjam uangnya, semakin dia ingin menaikkan bunganya. Semakin lancar orang bayar, semakin ingin dia menaikkan bunganya. Saudaraku, itu cara iblis. Udah dari 10% karena ditengok banyak yang butuh 15%. Ditengok lagi makin mendesak yang butuh. Kadang-kadang yang datang ini karena mau pulang kampung, orang tuanya sakit atau anaknya mau kuliah, semakin ditinggikan bunganya. Karena dalam pikirannya, wah pasti dia mau. Dari mana lagi dia mau cari uang? Ya, saudaraku, itu cinta uang. Serakah. Dan apa yang diberikan iblis kepada dia? 2 teman saya ini, saudaraku, mereka berselingkuh. Mereka tidak puas dengan pasangannya. Nah, itu yang diberikan iblis kepada dia. Maka dikatakan Rasul Paulus di sini pada ayat-ayat ini ya, bahwa orang yang cinta uang, dia gak bisa jauh dari hawa nafsu seksual, saudaraku. Bagaimana yang terjadi yang kita lihat saat ini, saudaraku. Kalau dibilang mereka bisnisnya ilegal, bisnis narkoba, bisnis ini, itu kan karena cinta uang. Tidak mencukupkan diri dengan gajinya. Sesudah iblis memberikan uang, maka apa? Seks, saudaraku. Berselingkuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini terjadi pada orang-orang Kristen. Karena tidak ada, mereka takut Tuhan, ya. Jadi orang yang dikatakan pada ayat 5 ini, jangan kamu menjadi hamba uang. Hamba uang ini cinta uang, sampai menghalalkan segala cara. Ada yang membuat bisnisnya ya seperti tadi ya. Ada juga yang mencuri. Kalau karyawan, saudaraku, mencuri. Terus jauh-jauh, tukang aja kadang-kadang itu di post ya, di post di grupnya itu. Dijual sisa proyek. Saudaraku, saya langsung berpikir pasti nyuri. Gak mungkin yang punya usaha kasih semen,
kasih apa, ya kan? Pasti nyuri, saudaraku. Itu banyak sekali cara iblis membuat orang-orang, terutama orang-orang Kristen, tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang dia peroleh, yaitu gajinya, saudaraku. Dia gak merasa cukup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Kita harus berjaga-jaga dari cinta uang atau serakah. Oleh karena cinta uang juga, saudaraku, orang suka kredit. Nah, kredit juga dikatakan itu merupakan hawa nafsu. Jadi gini ya, kredit sebenarnya belum perlu kredit, tetapi mereka mengkredit karena gak bisa mengendalikan, menguasai hawa nafsu. Sekarang apa? Kalau mau dibilang fenomena, ya saya karena kebetulan kakak ipar saya tukang kredit. Jadi dia banyak orderan dia itu, kalau orang Batak kan apa itu, kain sarung, tutuman. Kaget saya, di rumahnya di Batu Aji. Itu mahal-mahal loh, 3 juta, 2 juta harganya. Numpuk di atas lemarinya gitu ya. Wah, banyak kali modal mau saja. Banyak yang minta. Saya pikir gini, yang order ini saya tahu rata-rata orang tua murid saya, bukan orang kaya gitu loh. Berapa kali bayar? 10 kali. Saudaraku, saya sampai gini, Mak, belinya 3 juta, saudaraku, 4 juta. Mereka hanya pakai untuk ke gereja, bukan untuk karena mau hajatan, pesta. Oke ya, kalau mau menikah. Iya, seperti itu merupakan juga hal yang tidak baik. Mengkredit padahal itu belum perlu, saudaraku. Ini banyak jatuh menjadi rusak di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan. Satu ketika ada orang tua murid saya datang marah-marah, bukan marah ke saya ya, berantem dulu dari rumah karena saya kasih tagihan tunggakan anaknya. Terus bapak ini datang bilang gini, iya Mel, tolong nasihatin. Saya heran, lemari itu penuh dengan mangkok-mangkok, toples-toples plastik katanya. Saya bingung, toples plastik apa? Tatanya Tupperware. Saudaraku, ibu ini mengkredit Tupperware terus, sehingga penuhlah lemarinya dengan Tupperware. Akhirnya SPP nggak terbayar. Nah, saudaraku, ini juga bikin rusak rumah tangga, ya kan? Bikin berantakan. Kadang-kadang ibu-ibu ini nih, ibu-ibu nanti pergi ke mall juga nggak perlu, tapi karena diskon ya beli. Ini juga nggak baik dalam untuk mengelola keuangan. Karena apa? Itu adalah juga luapan, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, saudaraku. Jadi kredit merupakan penyumbang ketidakpuasan atas bagian seseorang dalam kehidupannya, ya kan? Jadi karena kredit sering menjadikan orang jadi miskin. Ya, satu kali orang tua murid saya, jadi gini, rumah itu nggak kredit ke bank, mereka bayar ke developer. Tahu nggak apa yang dilakukan bapak ini? Padahal sebenarnya rumahnya udah 2 kamar, cukup untuk mereka. Tapi karena dia ini banyak menawarkan kredit untuk renovasi, kredit untuk sofa, TV, semua dilengkapi, komplit semua. Tapi pendapatannya tidak ada. Ujung-ujungnya rumahnya ditarik, habis, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya rumah tangga ini jadi berantakan. Berantem, anak putus sekolah karena tadi tidak bisa mengendalikan diri dari kredit. Jadi kredit ini juga merupakan cinta uang, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya. Jadi kita bagaimana supaya kita, saudaraku, bisa mengendalikan diri kita dengan uang yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kita mungkin uang kita banyak, ada juga yang kekurangan, tetapi di dalam kekurangan pun kita harus bijaksana, saudaraku. Ya, maka kita dikatakan di sini, percaya cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jadi untuk mengatasi cinta uang ini kita harus mencukupkan diri kita, saudaraku. Kalau saat ini pas-pasan, kita harus cukupkan diri kita dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Pada ayat 1 tadi, pada ayat 5 tadi dikatakan,
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena apa? Janji Tuhan di sini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita nggak takut, saudaraku, bahwa besok kita nggak makan, bahwa besok anak kita nggak sekolah. Bukan berarti juga kita berpangku tangan, ya, kita tetap bekerja keras, tetapi kita jangan sampai meninggalkan Tuhan. Jangan sampai karena kita mengejar target sehingga ibadah kita tinggalkan. Itu pun salah. Orang tidak datang kepada Tuhan juga, bagaimana Tuhan mau memberkati? Karena dengan kita beribadah, melayani Tuhan, itulah kita diberikan upah, saudaraku. Mungkin kita nggak kaya, tetapi kita melayani Tuhan, kita nggak kaya, tetapi upah kita itu berbeda dengan orang yang kerja sampai luar biasa, nggak pernah ibadah, semua dikerjain, memang banyak uangnya, tetapi nilainya itu berbeda, saudaraku. Amin. Mana lebih enak, saudaraku? Kita dikasih parsel sama orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, dengan orang yang orang kaya besar tetapi dia sombong apa, mungkin dia melakukan korupsi. Pasti kita lebih senang yang diberikan oleh orang yang cinta Tuhan, saudaraku. Demikian dengan berkat, saudaraku. Ketika kita melayani Tuhan, kita memberikan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang ini ekonomi kita tidak lagi baik, tetapi kita bisa bersyukur, bisa mencukupkan diri, itu akan lebih nikmat rasanya dibanding ketika kita jauh dari Tuhan, uangnya banyak, tetapi sering terjadi percekcokan, ya kan? Sering terjadi perselisihan. Saudaraku, kita harus mencukupkan diri sebab ada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, saudaraku. Kita lihat ayat yang ketiga, slide yang ketiga. Berdasarkan data Kemenak, tingkat perceraian di Indonesia meningkat drastis semasa pandemi, dan penyebab utamanya adalah masalah keuangan, saudaraku. Kemarin kami waktu pergi mengurus surat cerai orang tua murid ini, berapa jam kami ngantri, saudaraku. Padahal meja antriannya itu ada 8. Saking banyaknya orang yang bercerai. Pemicu perceraian selalu karena keuangan. Maka berbicara tentang keuangan di gereja itu sebenarnya sangat penting, ya kan? Jadi perceraian bukan lagi milik orang yang bukan Kristen, saudaraku. Orang Kristen pun sebanyak bercerai. Selalu itu masalah uang dan seks. Dari uang ke seks, saudaraku. Nah, hari ini kita lihat bahwa di Kemenak itu, ya, di Kemenak itu banyak sekali yang bercerai. Berkas orang yang bercerai, saudaraku. Artinya cara kita mengelola keuangan dan memiliki keuangan yang sehat menjadi sangat penting, saudaraku. Istri harus bijaksana. Bagaimana caranya agar kita memiliki keuangan yang sehat? Selain yang 4. Yang pertama adalah apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Jangan kita menjadi hamba uang. Karena firman Tuhan berkata, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Karena cinta uang orang bisa membunuh. Karena cinta uang orang bisa korupsi. Karena cinta uang orang bisa berbohong. Karena cinta uang orang bisa memutuskan tali persaudaraan, iya kan? Karena cinta uang orang bisa membunuh orang tuanya, gak mengakui orang tuanya. Satu kali pernah terjadi, ya, di daerah Toba sana, anak-anaknya sama mamanya berselisih, saudaraku, karena harta warisan. Jadi ceritanya, waktu mamanya kesulitan uang untuk anaknya yang lain, maka rumah ini diberikan kepada anaknya yang punya uang. Ketika mamanya sudah mulai tua, ini mungkin anaknya ini pengaruh dari orang ketiga atau istrinya atau siapalah. Akhirnya mereka bersengketa bahwa semua harta orang tuanya harus jadi bagian dia.
Saudaraku, dia bersengketa, dia mengadukan orang tuanya, bayangin. Orang tuanya dibuat jadi pesakitan. Kenapa? Karena cinta uang, saudaraku. Tega seorang anak melaporkan mamanya, janda, saudaraku. Itu heboh. Satu lagi kejadian bagaimana anak-anaknya berantem ketika orang tua mereka sudah nggak ada. Akhirnya putus persaudaraan. Kenapa? Cinta uang. Sehingga sering sekali dulu ya, masanya koran masih belum ada medsos itu, pengumuman telah putus hubungan persaudaraan antara si A dan si B sejak tanggal segini. Diumumkan dan di akte notaris di pengadilan, saudaraku. Kenapa? Selalu karena cinta uang. Maka Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan menjadi hamba uang. Kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Selain keenam, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin seorang dapat menjadi hamba bagi dua tuan. Ya, kita nggak bisa melayani Tuhan dan melayani uang, saudaraku. Kalau di dalam kekristenan mamon, nggak bisa kita melayani Tuhan tapi hati kita melekat kepada uang. Ya kan, nonsen. Maka banyak hamba Tuhan diuji kemurnian hatinya dalam pelayanan, saudaraku. Saudaraku, saya memang gembala, tapi kita masih baru. Mari doakan saya, saudaraku, supaya kita nggak jatuh ke dalam rupa-rupa dosa ini. Karena ini yang membuat banyak gembala hamba Tuhan jatuh. Kebayang nggak? Karena gini ya, gereja GBI terutama mau saya bilang, karena kita di dalam GBI. Gereja GBI perpuluhan itu dikelola 100% oleh gembala, saudaraku. Jadi prinsipnya perpuluhan itu adalah korban bakaran. Nah, kalau korban bakaran, ingat ya bagaimana bangsa Israel dulu datang mau menebus dosa, dia bawa kambing, dia bawa domba dibakar, darahnya diambil, dan nggak ada lagi mau diambil, namanya udah dibakar, ya kan? Nah, uang perpuluhan itu dikelola oleh gembala. Tetapi kalau gembalanya cinta uang, maka uang perpuluhan itu dipenuhi semua. Mungkin bukan lagi sedikit jemaatnya, sudah banyak uang yang diterima. Dia pakai untuk hidup poya-poya. Saudaraku, ini cara iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan, terlebih pelayan Tuhan. Ada juga orang melayani dibuat tarif, saudaraku. Uang. Melayani orang dilihat apakah orang ini menguntungkan enggak? Ada enggak yang dilihat dari orang ini? Uang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kita nggak bisa melayani kepada dua tuan, yaitu Mammon dan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kita harus menjadi hamba siapa? Hanya menjadi hambanya Tuhan, bukan menjadi hamba uang. Kalau kita menjadi hamba uang, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, pelayanan kita nggak berkenan bagi Tuhan. Walaupun mungkin banyak jemaat yang datang, musiknya wah, gerejanya besar, tetapi kalau ini nih, hamba Tuhannya, jemaatnya cinta uang, orientasinya uang, ibadah yang luar biasa itu gak berkenan bagi Tuhan, amin. Tetapi kalau kita dengan kesederhanaan, walaupun uang kita banyak, tetapi pola hidup kita sederhana, kita mengasihi jiwa, kita gak kaya, tetapi kita peduli dengan orang. Apa sih pelayanan yang sesungguhnya, saudaraku? Pelayanan yang sesungguhnya ketika kita bisa membagi dengan orang lain. Itu nomor satu, saudaraku. Maka dikatakan pelayan yang berbahagia adalah apa? Ketika engkau bisa merasakan penderitaan Kristus. Bahkan lebih berbahagia ketika engkau bisa mengalami aniaya seperti Kristus. Maka saudaraku, saya prinsip pribadi, saya tidak terlalu bangga melihat gembala atau petinggi gereja posting dia di restoran, posting dia ke luar negeri. Saya tidak pernah bangga. Pada akhir-akhir ini saya merenungkan, saya suka lihat di medsos. Saya begini, Tuhan, kenapa ini yang
disuguhkan gembala-gembala. Tidak pernah lagi saya lihat bagaimana pergi mereka melihat orang miskin, menolong mereka, menginjil ke mereka. Tapi yang adanya berkumpul di hotel mewah, jalan saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah itu gambaran pelayanan yang ditunjukkan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun dia melayani? Nggak ada. Karena saudaraku, mungkin pelayanan Tuhan Yesus paling enak dia ketika dia di rumah Sakeus, saudaraku. Sakeus orang kaya, orang berdosa, tetapi dia pasti menjamu Tuhan Yesus dan murid-murid dengan makanan yang mewah-mewah, ya kan? Tetapi apakah Tuhan Yesus langsung membedakan pelayanannya kepada Sakeus, tidak menegur dosanya? Tidak. Yesus menegur dosa Sakeus. Tetapi ada banyak gembala saat ini yang saya lihat, ya. Udah tahu nih jemaatnya melakukan bisnis yang tidak benar, tetapi perpuluhan lancar. Waktu ada acara mungkin mereka membuat jalan-jalan jadi sponsor, tapi gak menegur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gak mungkin gak tahu jemaat itu selama bertahun-tahun punya usaha bisnis yang tidak benar, tetapi tidak berani menegur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai kita pelayan Tuhan, sebagai kita yang melayani saudaraku, ini yang perlu. Waktu teman melakukan dosa, saudara melakukan dosa, kita harus berani tegur. Jangan takut saudaraku kita ditinggalkan. Karena itulah yang pelayanan yang sesungguhnya, bukan mengenakan telinga dengan firman Tuhan berkat dan berkat. Maka kata firman Tuhan, pada akhir-akhir ini orang akan banyak ingin mereka mengumpulkan pembicara-pembicara yang mengenakan telinga. Ya, dia gak akan menegur dosanya. Saudaraku, bagaimana? Apakah itu melayani Tuhan atau melayani mamon? Ini tantangan saudaraku. Maka saya rindu saudaraku, ketika kita semakin dewasa rohani, kita bertemu dengan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani, atau dia dekat dengan kita, jangan takut menegur. Kalau mereka masih di dalam dosa, tetapi mereka beribadah, melayani. Karena sia-sia saudaraku, ketika nanti mati gak ada upahnya, ya kan? Gak ada upahnya, capek-capek melayani, jadi singer, mungkin jadi WL, tetapi dia tetap hidup di dalam dosa. Dia tetap seperti yang saya bilang tadi, melakukan usaha cinta uang, saudaraku. Wah, apapun caranya dilakukan dia untuk pemenuhan uang, saudaraku, sia-sia ibadahnya. Maka ditegur di sini, ya, kita nggak boleh melayani kepada dua tuan, ya kan? Kepada Mammon dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Harus satu, saudaraku, bahwa kita harus menjadi hambanya Kristus. Walaupun segala yang di dunia ini membutuhkan uang, bukan berarti kita harus hidup menjadi hamba uang, saudaraku. Kuliah perlu uang, kredit perlu uang, tetapi ibadah jangan tinggalkan. Amin. Kita memang lagi susah, tetapi ketika ada orang yang susah dari kita, mari sisihkan sedikit kepada mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu kemarin saya pergi, ya, berkunjung ke rumah dua keluarga. Saya modal 100.000. Saya bawa satu keluarga, saya belikan telur 50.000, sebagian lagi gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 50.000 berapa ya? Sedikit kan? Tetapi yang saya lihat dari mereka tersenyum waktu kita datang doakan mereka. Sedih saudaraku, kamarnya segini, anaknya 2, disitulah semuanya aktivitas. Caknya kusam. Maka tadi pagi saya telepon, saya tanyakan, belum bisa bangun, memang harus berobat. Maka saya berpikir kita harus beli obatnya. Tidak ada KTP-nya, tidak ada BPJS, tidak ada KIS, saudaraku. Kasihan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu kita memberkati mereka, itulah sesungguhnya pelayanan, saudaraku. Ya kan? Kita enggak, sayanglah 100.000, enggak. Kita lagi susah ini, lagi ada duit. Maka tadi pagi berpikir kita belilah obatnya. Karena pernah saudara kami punya penyakit seperti itu, beli air itu berapa harganya? Sekitar 240.000.
kasihan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau bukan kita lagi yang menolong mereka, siapa? Ya kan? Ketika kita diperhadapkan Tuhan dengan yang seperti itu saudaraku, di dalam kekurangan kita memberkati itu sangat berbahagia saudaraku ya. Ya kan, kalau firman Tuhan bilang, apa bedanya engkau dengan orang dunia jika di dalam kelimpahan engkau baru memberkati, tetapi ketika engkau di dalam kekurangan engkau memberkati orang yang miskin, maka engkau berbahagia. Saudara, apa yang dikasih Tuhan itu pelayanan. Itu pelayanan itu yang harus kita lakukan. Amin. Jadi kita mengenal Kristus karena Tuhan Yesus. Ingat saudaraku, apa yang ada pada diri Yesus waktu itu? Tak ada saudaraku. Yang dalam diri Yesus Kristus itu hanya kasih dan mujizat, ya kan? Hanya kasih dan mujizat saudaraku. Yesus berjalan dengan murid-muridnya, apa yang dibawa dia? Tidak ada apanya. Hanya kasih dan mujizat yang dia punya. Ketika orang yang mengikuti dia kelaparan, mujizat terjadi. Apa yang terjadi? 5 roti dan 2 ikan menjadi makan 5.000 orang laki-laki. Ketika Maria ibunya mendesak untuk pesta yang kekurangan anggur, apa yang terjadi? Air menjadi anggur. Hanya mujizat dan kasih yang ada daripada Yesus saudaraku ketika dia melayani. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang kita tangkap. Kalau kita tangkap kasih Tuhan, maka saya percaya mujizat itu akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ketika kita berdoa untuk orang sakit, maka orang sakit akan disembuhkan. Tapi nomor 1 adalah kasih dulu. Kita juga kalau datang berdoa bukan untuk menunjukkan siapa kita, untuk pamer, enggak. Tetapi yang nomor 1 kita miliki dulu kasih. Maka kalau kita sudah miliki kasih, saya yakin dan percaya waktu kita berdoa untuk orang sakit, mujizat terjadi. Amin. Nah, hamba uang artinya kita memprioritaskan uang lebih daripada Tuhan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, walaupun melanggar firman Tuhan, misalnya mencuri, korupsi dan menipu dan seterusnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita yang ada di sini jemaat Tuhan tidak ada yang melakukan ini. Amin. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan percayakan. Tidak ada kita melakukan bisnis tipu-tipu, manipulasi, saudaraku. Kita tidak boleh melakukan itu. Yang kedua apa? Supaya ekonomi kita sehat, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saat ini kita hanya bisa menikmati misalnya mobil satu dulu yang masih sederhana, ya pakai itu dulu. Tetapi ada orang sampai berkredit lagi, dia berbaris mobilnya, akhirnya bingung dia bayar kreditnya, ya kan? Jadi kita belajar mencukupkan diri. Raja Salomo berkata bahwa jika kita hidup mengejar nafsu duniawi, maka semuanya akan sia-sia. Natur manusia tidak akan pernah puas. Benar. Kita gak pernah puas, saudaraku. Maka kita harus belajar mencukupkan diri. Ya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di situ, karena memang secara natur kita gak pernah puas. Maka banyak diberikan Tuhan batasan kepada orang percaya. Dalam hal rumah tangga, ya kan? Tuhan juga membatasi. Dalam hal keuangan juga Tuhan mengingatkan di sini supaya kita mencukupkan diri. Ya, ini Raja Salomo, saudaraku. Raja Salomo ini adalah raja yang bijaksana. Dia terkenal manusia yang penuh hikmat Tuhan, saudaraku. Nasihat-nasihat Raja Salomo itu banyak sekali, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini dikatakan itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita harus belajar menahan diri dan mencukupkan apa yang ada. Tawaran dunia saat ini memudahkan kita untuk tenggelam dalam gaya hidup hedonisme dan konsumeristik. Ya enggak? Setiap hari kita dapat WA dari kredit ini, kredit itu, FIF lah, home credit lah, ya enggak? Penawaran-penawaran uang juga nggak ada jaminan,
kredit online, ya kan? Banyak sekali yang kita dapatkan fasilitas-fasilitas untuk mengkredit, meminjam uang. Banyakkah orang yang jatuh karena itu? Banyak. Terutama pinjaman-pinjaman online, saudara. Nggak ada bunganya kok. Sehingga rumah tangga berantakan, pekerjaan berantakan, saudaraku, karena tidak bisa menguasai diri, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku, percaya pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Pada ayat 5b dan 6a dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Jadi inilah janji Tuhan, saudaraku. Kalau kita tadi tidak menjadi hamba uang, kemudian kita mencukupkan diri, maka Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia akan pelihara hidup anak-anak Tuhan. Jadi kita jangan takut, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun, tidak sekali-kali itu berarti tidak akan, saudaraku. Tidak sekali-kali pun tidak akan pernah ditinggalkannya kita. Dia setia, dia tetap memegang tangan kita, dia akan pelihara kita. Jadi seperti Raja Salomo bilang, burung pipit di udara, dia tidak menanam benih, tetapi dia bisa makan, dipelihara Tuhan. Bunga bakung di padang gurun, dia tidak pernah memintal, tetapi Raja Salomo sekalipun tidak ada memakai jubah seindah bunga bakung. Artinya apa, saudaraku? Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Slide yang terakhir kita lihat, kekhawatiran menjadi salah satu senjata iblis. Waktu kita khawatir berlebihan, ya kan, sehingga kita hilang damai sejahtera. Kita nggak percaya diri. Orang yang sakit khawatirnya tinggi, curiganya juga tinggi, minder juga tinggi. Orang yang sakit. Tapi yang mau saya katakan di sini, walaupun kita sakit, saudaraku, kita nggak boleh menjadi minder, nggak boleh menjadi khawatir, nggak boleh menjadi curiga, karena itu adalah senjata iblis, membuat kita nggak melihat pemeliharaan Tuhan. Padahal janji Tuhan tadi, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Jadi kalau saat ini kita sakit, saudaraku, ingat, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, men. Nggak pernah nggak memelihara kita. Buktinya sampai hari ini kita masih diberikan nafas, kita masih makan nasi, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bahwa Allah kita nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan memelihara kita. Jangan sampai kita masuk dalam perangkap iblis dengan kekhawatiran tadi, saudaraku. Ya, itu cara iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa masalah kita hanya bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah ketika kita melanggar firman Tuhan. Misalnya dalam keadaan butuh uang, tiba-tiba ada kesempatan untuk korupsi di depan mata. Saudaraku, kemarin guru saya berhenti mengajar, curhat. Ayahnya sudah meninggal setahun yang lalu. Kenapa kamu berhenti? Kami pulang habis, men. Kenapa? Rumah dan isi-isinya disita perusahaan tempat papanya dulu bekerja. Apa yang dilakukan bapaknya, saudaraku? Dia ingin punya rumah, dia ingin punya mobil, dia korupsi. Korupsinya belum dibayar karena tidak tahu lagi apa caranya, akhirnya dikasihlah surat rumah ke perusahaan. Saudaraku, dia sudah mati. Tetapi upah dia melakukan korupsi tadi ditanggungkan kepada anak istrinya. Rumah yang dibangun bersama dengan istrinya semua diambil perusahaan. Mereka keluar hanya dengan pakaian. Sedih kan? Ini orang yang korupsi, saudaraku. Itu masih di dunia hukumnya. Bagaimana dengan Tuhan kalau dia tidak bertobat? Kebetulan mereka bukan orang percaya, orang seberang. Saudaraku, hukuman ada. Makanya firman Tuhan itu mengandung janji dan juga hukuman yang ditepati,
saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita baca lagi, solusinya adalah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong tepat waktu. Jadi kita gak perlu, saudaraku, karena khawatir, udahlah, gak ada lagi kesempatan, lakukanlah ini. Kita korupsi, kita mencuri, udahlah, kesempatan ini, kita menghalalkan segala cara. Tidak bisa, ya. Tidak bisa kita lakukan sebagai orang percaya, karena disitulah iblis mencuri kita, saudaraku. Kita bisa menipu diri kita. Kita bisa berkamuflase, orang nggak tahu kok. Tetapi coba, hati kecil kita nggak bisa dibohongi. Ketika kita mencuri, orang nggak tahu. Tetapi hati kecil kita nggak bisa kita bohongi. Ketika kita melakukan itu, disitulah iblis sebenarnya sudah mencuri jiwa kita, saudara. Tapi kalau dia tetap bisa datang beribadah, itu luar biasa. Itu yang namanya menghujat Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, orang yang sudah tahu firman Tuhan, tetapi melakukan pelanggaran, dosanya lebih berat daripada orang yang tidak tahu firman Tuhan. Artinya apa? Kita ini sudah jadi orang Kristen, kita sudah menjadi orang percaya, tetapi kita melakukan korupsi, saudaraku. Kita mencuri. Dosa kita berkali lipat dengan orang yang tidak mengenal Tuhan melakukan korupsi. Ya, itu ada firman Tuhannya. Maka ketika kita melakukan itu, di situ kita sudah diambil oleh iblis. Jiwa kita ini sudah menjadi miliknya iblis, saudaraku. Kalau kita tidak cepat-cepat bertobat, maka kita memerlukan pertolongan. Siapa yang menolong kita? Tentulah Roh Kudus, saudaraku. Penolong kita bukan manusia, saudaraku. Mungkin kalau kita datang ke gembala, terus terang kita didoakan, dan kita menerima, mengimani itu, disitulah Tuhan bekerja. Tetapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan kita tidak mengaku, maka kita akan menjadi terbiasa. Allah bisa karena biasa, saudaraku. Jadi di mana-manapun melakukan bisnis itu, ya kita udah punya pengalaman di sini ya dengan teman kita. Kemana-mana pun pergi itu dibawa, karena dirasa dia mendapatkan uang di situ. Padahal apa yang dilakukan dia adalah satu hal yang menggadaikan jiwa dia, hidup dia kepada iblis, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengawasi kita, untuk melindungi kita. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita saat ini, saudaraku. Biar Roh Kudus yang menempati hati kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tidak menjadi hamba uang, ya kan? Tidak terlalu cinta uang, saudaraku. Kalau kita menjadi cinta uang, maka Tuhan gak kita cintai lagi, saudaraku. Tuhan menjadi di atas segala-galanya. Maka mari kita belajar, kalau ada uang kita, saudaraku, ada yang miskin, tolonglah, walaupun sedikit. Ketika kita melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, kita menjadi orang yang murah hati. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi pengikut Kristus itu, kadang-kadang iman kita menjadi lemah, waktu kita dalam keadaan susah, dan doa kita gak jatuhan. Tetapi ingat, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan tadi berkata di ayat 6, di ayat 5 bagian yang terakhir, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Meskipun saat ini ekonomi kita tidak lagi seperti dulu, keadaan kesehatan kita juga tidak seperti dulu, tetapi yang Tuhan ingatkan hari ini, bahwa Tuhan berjanji kepada setiap kita pribadi-pribadi, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 yang terakhir, saudaraku, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini adalah perkataan orang yang sudah dimerdekakan. Ini adalah perkataan orang yang sudah bisa melihat kebaikan Tuhan. Saudaraku, kebaikan Tuhan itu boleh kita lihat terlebih pada kita sedang sakit atau pada kita sedang terjatuh, saudaraku.
Kebaikan Tuhan jarang kita bisa lihat ketika kita sukses. Karena ketika kita sukses selalu kita merasa, karena aku kemarin gigih, karena aku kemarin kerja keras. Tetapi ketika kita jatuh sakit atau celaka, bisa masih tertolong, baru kita, Tuhan masih menolong saya. Ketika kita sakit, Tuhan cepat menolong kita, mungkin dalam masuk rumah sakit dan kita mau udah pulang dari dirawat, kita mengalami badannya segar sedikit, kita melihat pertolongan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kira-kira seperti itu di ayat 6 ini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini perkataan orang yang sudah mengalami, saudaraku, orang yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau dia sekarang sukses atau sembuh, dia nggak merasa itu dari Tuhan, dia nggak akan pernah bisa berkata dengan ini. Maka dia tidak beribadah pun, tidak ikut komunitas pun, dia merasa biasa saja. Tetapi kalau orang yang sudah mengalami dan sadar diri, boleh bilang bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu karena Tuhan, maka baru dia bisa berkata seperti ini, tahu saudaraku. Ya, dia berkata dengan yakin, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita harus punya iman seperti ini. Terlebih pada saat sekarang, saat sakit masih ada, corona masih ada, ekonomi masih mulai pemulihan. Bagi anak-anak Tuhan miliki iman ini, saudaraku, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Kita harus yakin, kita gak perlu takut. Seperti apa pada Mazmur 23, Tuhan adalah penolongku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ya kan? Yang membimbingku ke air yang segar, yang menyegarkan jiwaku. Gadai dan tongkatmu itulah perisai, gadai dan tongkatmu itulah perisaiku. Aku tidak pernah takut di dalam kegelapan, sebab Engkaulah yang menolong aku. Saudaraku, masa-masa ini adalah masa-masa gelap. Masa-masa orang gak bisa membedakan manakah firman yang dari Tuhan atau manakah itu hanya motivasi yang mengenakan telinga. Banyak orang Kristen suka dengan firman, gak usah ditegur hidupnya yang gak beres, yang penting dia datang ke gereja, duduk nyaman di gereja. Jangan dikorek hidupnya, suka seperti itu. Jangan dikorek bisnisnya. Tetapi hari ini saya mau berkata, saudaraku, itu bukan pelayan Tuhan. Kalau pelayan Tuhan, saudaraku, dia harus menegur jemaat yang berbuat dosa. Dia harus menegur apa yang dilakukan jemaat yang tidak benar sesuai dengan firman. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang ditegur itu ketika dia mengalami Tuhan, dia tidak akan menyia-nyiakan ibadah. Dia tidak akan mau menjauh dari Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk mengenakan telinga. Ada banyak orang Kristen yang bayi rohani, sampai udah tua dia tetap bayi rohani, saudaraku. Tetapi saya mau berkata, saya mau meminta kepada jemaat Tuhan di sini supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Jadi kalau kita sakit, saudaraku, andalkan Tuhan. Kalau kita lihat ada orang sakit, doakan, saudaraku, jangan ragu. Praktekkan firman Tuhan, karena dikatakan Tuhan hanya dua senjata yang dikasih kepada kita, saudaraku. Kasih dan yang satu lagi tadi, mujizat. Mujizat ada sampai nanti Tuhan Yesus datang baru hilang mujizat. Sampai Yesus nanti turun baru nggak ada lagi mujizat. Sampai sekarang, saudaraku, sampai selama kita hidup, mujizat masih ada. Maka mari kita pakai senjata yang dua ini, saudaraku. Kita kalahkan tipu muslihat iblis. Ketika iblis menjatuhkan kita dengan keadaan kita terpuruk, ekonomi kita dan sakit penyakit, maka pakailah firman Tuhan ayat 6 ini. Yakin Tuhan menolong, ya kan? Jangan takut. Sebab apa yang diperbuat manusia, kalau kita merasa orang mau merusak bisnis kita, orang mau menyantet kita, perkatakan firman Tuhan, maka gak berlaku itu bagi anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kita kembali lagi yang ke slide yang tadi. Yang pertama yang harus kita miliki apa? Jangan menjadi hamba uang. Yang kedua, mencukupkan diri. Dan yang ketiga, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya. Mari pemain musik saya jemput kita untuk angkat satu pujian.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.